Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Kotika Project. Dan ini video sambungan dari yang pertama. Yang kedua ini tentang dashboard dan pengaplikasian dua aerosol berbeda dalam satu media. Sebagai informasi, media ini gua udah sanding di grade 400, 600, dan 800 buat ngilangin luka-luka atau baret mendalamnya. Lanjut kita masuk ke proses pertama dari Diton Dashboard Black. Di media ini atau di dashboard ini mungkin semuanya gue pakai teknik satu lapis. Gue nggak pakai teknik embun atau lapis tengah ya. Cuma di sini gue tipis-tipis merata. Kenapa? Karena bodi kasar ini udah cukup parah ya, atau tingkat pudarnya udah lumayan kacau lah. Makanya buat ngejar daya tutup yang sempurna, gue langsung naik ke lapis pertama. Perlahan tipis-tipis dengan jarak 15 cm kurang lebih, jangan terlalu deket ya. Lanjut kita masuk proses pertama lagi dari dashboard grey-nya. Dan prosesnya ini juga sama, tahapannya sama kayak yang pertama. Dan semua media ini sama prosesnya. Perlahan, lapis pertama, jangan terlalu deket, jangan terlalu nafsu, santai aja. Sekali lagi kalian perhatiin sisi tepi dan sisi-sisi yang bener-bener bagian bakal kelihatan di motor gitu. Jadi nggak buang-buang cat juga, nggak ngeboros-borosin. Karena kalau misalkan banyak yang kelewat, itu ya hasilnya bakal nggak maksimal lah. Ini kurang lebih hasilnya dari lapis pertama dashboard grey-nya. Dan kita masuk lagi ke proses yang pertama lagi nih. Mungkin gue bisa bilang ya sebagai epoxy lah, atau sebagai dasaran Sapporo Dashboard Blue. Kenapa sih gue kasih dasaran? Nah ini yang menarik. Satu, gue sih nggak gue nggak ngomong produk itu jelek atau apalah. Mereka udah susah payah nge-building satu produk, R&D-nya cukup panjang. Tapi dari banyak case, mungkin termasuk bahkan gue ya ngalamin kok ngelupas gitu ketika gue naik atau nembak Sapporo dashboard tanpa dasaran kayak PP primer. Sampai akhirnya gue nemuin teknik atau cara ini, unsur dari nggak sengaja sih, karena gue penasaran kok kenapa hasilnya tuh selalu ngelotok. Waktu itu gue ada cat Diton sedikit, terus ada sisa juga dari Sapporo, nah gue timpah. Waktu itu crack. Kenapa? Karena gue amplas. Makanya di teknik ini gue jelasin, ketika kalian mau naik dua aerosol berbeda, setelah naik itu kalau bisa jangan diamplas. Intinya cukup sampai kering sempurna aja di lapis pertamanya. Dan ini lapis kedua dari dashboard black, sama tipis-tipis merata, jaraknya 15 cm. Yang penting semuanya ketutup sempurna. Kenapa? Kalau kalian ngejos atau nembak terlalu dekat, itu hasilnya bakal glossy dan aneh. Coba aja kalau nggak percaya. Dan ini lapis kedua dari dari bawah, dari deck lah, deck floornya. Sama juga prosesnya, perlahan, tipis-tipis. Video ini mungkin bisa kalian jadi referensi ketika kalian atau gue pengen banget nih warna, cuma si produk aerosol ini nggak punya gitu. Kayak misalkan gue suka dengan warna Sapporo tapi Diton nggak punya, sebaliknya. Dan ini gue kasih tahu caranya gimana biar kalian nggak crack. Kalau misalkan kalian udah kering sebagai dasaran, terus kalian amplas, terus naik ke Sapporo lagi, itu bakal hasilnya crack, gue jamin. Karena gue udah trial error. Ini hasil mungkin terakhir cara yang gue temuin tuh ya nggak diamplas, intinya kering sempurna aja. Dan ini setelah 1,5 lapis dengan waktu pengeringan 2 jam sebagai dasaran gitu. Ya wajib kering sempurna tanpa diamplas, biar pori-porinya nggak ngasih reaksi lah. Jadi kita buat ngindarin crack atau popping ya, bintik-bintik. Intervalnya 15 menit di setiap lapisnya. Ini proses 1,5 lapis, bukan 1 lapis ya. Kenapa? Karena gue nyari dasaran yang kuat. Dan gue masuk ke warna utamanya. Di sini naik Sapporo Dashboard Blue. Tipis-tipis, jangan terlalu deket. Ini di sini gue pakai embun dulu ya, baru naik ke 1. Cuma gue nggak pakai interval, langsung gue naikin ke 1 gitu. Nozzle dari Sapporo gue akuin bagus buat dashboard ini. Dan mungkin ada yang bertanya, kenapa nggak pakai PP primer? Nah ini uniknya. Jadi mungkin material dari Sapporo dan Diton itu beda ya. Kalau Sapporo gue akuin cukup kental, Diton itu cair. Ya di sini makanya ketika gue juga udah pernah nyoba gitu pakai PP primer terus naik ke Sapporo dashboard,
dan itu daya tutupnya cukup lama. Makanya sekali lagi ini teknik yang gue temuin terakhir, gue nyari warna yang benar-benar kontrasnya kayak kualifikasi gue lah, kasarnya kayak apa yang gue mau. Dan ini hasilnya dari satu lapis gitu. Sebenarnya ini udah nutup, cuma gue kurang puas, kurang tebel lah, karena ini masih ada beberapa bagian yang belum kena sebenarnya. Lanjut kita masuk ke proses yang keduanya, lapis keduanya. Oh ya, sebagai informasi, di blue dashboard dari Sapporo ini gue pakai proses 3 lapis. Jadi nggak 1 lapis atau 2 lapis. Kenapa? Karena dari banyak case juga nih. Kayak misalkan gue pernah naik ke dashboard orange, itu tingkat dropnya cukup parah. Mungkin beberapa teman-teman di sini pernah ada yang ngalamin kayak serupa gitu kayak yang gue alamin. Dan gue ingetin lagi, jangan lupa sisi tepinya gitu, jangan sampai ketinggalan. Bener-bener lu harus jeli, mata lu bener-bener harus tajam ya. Mungkin kalau misalkan kelewat ya kayak yang udah yang gue jelasin, hasilnya jelek banget. Dan ini hasilnya dari yang lapis kedua, udah bener-bener cakep. Ini mungkin karena HP gue kentang jadi kelihatannya aneh aja gitu. Sebenarnya kalau lu ngeliat langsung kacau sih, hasilnya gokil. Warnanya lebih terang dari biasanya. Dan ini lapis ketiga atau terakhirnya. Di sini gue juga nggak terlalu tebel ya, karena ketebalan juga ya jelek gitu. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya enggak. Jadi bener-bener sih cuma buat nutupin sama ngeratain. Dan gue di sini gue bener-bener gue bikin kasar. Kenapa? Karena buat ngejaga juga dari si cat atau dari si warna biar dia tahan benturan. Mungkin proses ketiga ini gue ngambil jarak nembaknya itu cukup jauh ya, sekitar 20-25 cm ya. Bener-bener gue kaputin buat ngejar hasil akhir yang agak kasar sih. Jadi emang gak gue bikin halus-halus banget gitu. Sekali lagi koreksi bagian-bagian yang bener-bener belum ketutup sempurna. Dan ini setelah 3 jam proses pengeringan tanpa dijemur ya. Jadi emang mungkin rawan retak ya atau crack gitu kalau misalkan lu jemur di bawah sinar matahari juga. Karena dari aerosol jenis dashboard ini gue akuin cukup cepet kering ya. Apalagi kalau misalkan kalian naik 1-2 lapis aja gitu, baik di Ton maupun Sapporo. Jadi ini ada tips sedikit nih. Sebenarnya sih emang waktu yang lu dapet tuh lebih lama, cuma emang kalau buat hasil yang lebih baik, kenapa enggak, baik di Ton maupun Sapporo. 2 aerosol itu nggak ada yang jelek sama sekali, hasilnya sempurna. Jadi ini bukan video perbandingan gitu, jadi jangan salah paham ya. Dan kurang lebih ini setelah 3 hari ya, karena gue juga ngeringinnya barengan body halus, makanya cukup lama ya sebenarnya. 1 hari sampai 1 hari lah udah cukup banget ngeringin dari dashboard coating ya di bodi kasar. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai menit ini. Gue ucapin makasih banyak. Semoga rezeki kalian terus bertambah. Amin. Buat Tegala Project pamit.